Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pagi hari ini kita akan membahas materi ekonomi tentang ketenagakerjaan. Pada kesempatan ini, Ibu akan menerangkan beberapa hal yang penting. Barangkali kalian cukup menulis hal-hal yang kalian anggap penting. Siapkan alat-alat tulis ya. Kemudian seperti kemarin terakhirnya adalah kita membahas tentang pendapatan nasional sampai dengan bagaimana mencari IPC, kemudian ada metode untuk menghitung pendapatan nasional. Di antaranya ada kaitannya dengan yang akan kita bahas ini adalah metode pendapatan nasional dengan menggunakan metode pendapatan. Di antaranya adalah salah satunya melibatkan pelaku ekonomi sebagai pemilik sumber daya manusia. Di antaranya adalah kita semua. Kalau ibu sudah kalian sebagai pemilik tenaga kerja, tentunya pemilik SDM itu harus bisa melanjutkan kemana langkah kamu hidup selanjutnya. Baik, kita mulai dari pengertian tenaga kerja. Kita awali dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu adalah merupakan dasar hukum dari ketenagakerjaan di Indonesia. Jadi nanti ada kaitannya bagaimana kamu bekerja, kemudian upah berapa yang akan kamu dapatkan begitu. Itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Baik, kita mulai dari pengertian ketenagakerjaan. Bahwa ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Jadi kalian sebagai pemilik sumber daya manusia sudah mulai berpikir sekarang, mau dibawa kemana sumber daya manusia kamu? Ya, nanti kita lanjutkan bahasan selanjutnya adalah tentang macam-macam atau jenis-jenis dari tenaga kerja. Ada tenaga kerja yang disebut sebagai tenaga kerja jasmani dan tenaga kerja rohani. Itu jenis tenaga kerja dibagi menjadi dua atau dikelompokkan menjadi dua, yaitu tenaga kerja jasmani adalah tenaga kerja yang dalam kegiatannya lebih banyak mengandalkan fisik atau jasmani dalam melaksanakan proses produksi. Misalnya ibu sebagai guru, atau mungkin kalau kalian tadi memakai jasa supir ya, kemudian Pak Supir. Terus ada lagi pada saat kalian sakit, itu jasa dokter ya. Kemudian kalian membutuhkan keterangan bahwa kalian adalah sebagai siswa di SMA kita ini adalah kalian membutuhkan tenaga administrasi. Itu tenaga jasmani. Kemudian yang kedua adalah tenaga kerja rohani. Tenaga kerja rohani adalah tenaga kerja yang dalam kegiatannya lebih banyak menggunakan pikiran ya, yang bersifat produktif dalam proses produksi. Misalnya manajer, kemudian ada direktur di suatu perusahaan ya. Kalau di kita mungkin bapak kepala sekolah kalau kita bicara tentang sekolah. Selanjutnya tenaga kerja jasmani itu dibagi menjadi tenaga kerja yang berdasarkan kemampuannya itu ada 3, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Nah, apa itu tenaga kerja terdidik? Tenaga kerja terdidik adalah, atau istilah asingnya adalah skilled labor, adalah tenaga kerja yang harus melalui pendidikan secara formal. Seperti tadi contohnya adalah ibu guru, bapak guru. Nah, itu begitu lahir tidak langsung jadi guru, harus melalui pendidikan secara formal. Kemudian yang kedua adalah tenaga kerja terlatih atau translabe, yaitu tenaga kerja yang harus melalui pendidikan non formal, misalnya pelatihan-pelatihan. Kalian tahu bahwa pekerjaan seorang penjahit misalnya itu harus melalui pendidikan secara non formal dulu. Kalau misalnya mereka tidak mengikuti pendidikan secara non formal, pastinya tidak bisa. Misalnya memotong baju misalnya, nanti akan keliru kalau tidak melalui pendidikan secara tenaga kerja terlatih dulu. Tukang cukur misalnya itu juga termasuk tenaga kerja terlatih.
Kemudian yang paling terakhir adalah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, unskilled labor and untrained labor, yaitu tenaga kerja yang tidak harus melalui pendidikan secara formal atau pelatihan atau non formal ya, yaitu tenaga kerja yang hanya membutuhkan kekuatan otot, kekuatan tenaga, yaitu contohnya adalah kuli bangunan. Kemudian mereka-mereka yang ada di pasar ini suka manggul-manggul belanjaan orang, nah itu dikategorikan kepada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Enggak, kalian sebagai manusia harus berpikir mau dibawa kemana kamu ini nantinya SDM kamu. Kemudian tenaga kerja jasmani dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Sudah tadi ya. Kemudian ada tenaga kerja berdasarkan fungsi pokok dalam perusahaan. Nah, ini bagian kalian. Kalau misalnya kalian mau menyumbangkan sumber daya manusia kalian kepada pelaku ekonomi yang namanya RTP, rumah tangga produksi. Nah, kalian harus melihat bagiannya, yaitu bagian produksi kah, bagian pemasaran kah, atau bagian umum dan bagian administrasi. Silahkan pilih di mana kalian mampu menyumbangkan sumber daya manusia itu ke dalam bagian-bagian yang sudah dibagi oleh masing-masing perusahaan. Ya. Kemudian ada lagi berdasarkan fungsi dalam perusahaan, tenaga kerja dibagi menjadi bagian produksi juga, bagian pemasaran, dan bagian umum serta administrasi. Kemudian yang D adalah berdasarkan dengan proses produksi, yaitu tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Selanjutnya, yang E adalah berdasarkan kegiatan departemen-departemen dalam perusahaan, tenaga kerja dibedakan menjadi dua, yaitu tenaga kerja departemen produksi, tenaga kerja departemen non-produksi. Terima kasih. Demikian yang bisa Ibu sampaikan materi tentang ketenaga kerjaan. Nanti kita uraikan lebih lanjut lagi pada kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.